Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan dan untuk memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita semua sedang diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, segala macam kesulitan yang sedang kita hadapi ya, baik itu di dalam keluarga, baik itu di luar. Pokoknya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu kita harus persiapkan diri, karena Tuhan katakan memang hari-hari yang zaman akhir itu akan seperti itu. Jadi kita harus cek. Kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap agar Tuhan kembali kita semua siap untuk diangkat, karena itu yang paling penting. Hal-hal yang lain itu tidak penting, hanya itu keselamatan yang kita harus cari, dan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang masih menyertai kami, menjaga, melindungi kami sampai hari ini, dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami, semua karena kemurahan-Mu, semua karena belas kasihan Tuhan yang begitu besar akan dunia ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Di dalam situasi apapun kami tetap mau memuji, menyembah-Mu Bapa, meninggikan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu Bapa. Penuhi dengan pasukan malaikat-Mu, penuhi dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa, dan juga penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul.
And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Praise the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. You were the one at the beginning, one with God the Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, You brought heaven down. My sin is great, Your love was greater. What would separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold You. The veil torn before You. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of Your glory. For You are raised to life again.
Savior. Oh, what a beautiful name, wonderful name, powerful name. We give you praise, we praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior. Hallelujah. Hallelujah. What a beautiful name. What a wonderful name. What a powerful name it is. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, sebab Dia ku takkan menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan,
akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oh Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Oh Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Waktu datang ke sungaimu, Tuhan, buatku minum dari sungaimu.
sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Benar Bapa, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang sanggup untuk mengubah setiap sikap hati, firman-Mu sanggup untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa Bapa. Kami sangat mengucap syukur Bapa, karena Tuhan masih memberikan lagi kami kesempatan untuk boleh datang menyembah-Mu, memuji-Mu, dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Itu semua adalah berkat bagi kami, terutama bagi hamba-Mu. Tuhan masih memberikan hamba-Mu kesempatan untuk boleh datang di hadirat-Mu, untuk boleh mengagungkan Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, menyanjung Engkau Bapa, Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah pemberitaan firman-Mu pada hari ini boleh mengubah setiap sikap hati Bapa, baik yang mendengar, baik yang menyampaikan. Tuhan yang menolong kami semua, Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa bagi kami, berfirmanlah bagi kami Bapa, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Bapa. Kami sangat menghormati, kami sangat menghargai Bapa akan kebenaran firman-Mu yang akan berbicara kepada kami semua Bapa, agar kami semua boleh diubahkan dan dibaharui Bapa. Kami tidak lagi sama seperti dunia, karena kami harus tampil beda. Kami tidak bisa sama lagi Bapa. Di saat kami menerima keselamatan itu, kami sudah berbeda. Kami bukan orang dunia lagi, walaupun kami masih ada di dunia, tetapi karakter kami diubahkan, dibaharui. Kami sudah tidak hidup lagi dalam kenajisan, kekotoran, kekejian Bapa, kejahatan, kedagingan dan keduniawian. Tetapi kami semua boleh hidup di dalam kekudusan, kebenaran firman-Mu, dan terutama hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Pakailah waktu-waktu ini Bapa untuk berbicara kepada kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan. Praise God. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan.
Praise God, haleluya. Bagaimana kabarnya semua? Kiranya kita semua boleh tetap di dalam keadaan sehat dan juga di dalam keadaan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih. Benar Bapa. Kami mau serahkan Bapa. Biarlah Tuhan yang akan mengajar kita pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Kita akan belajar sama-sama pada hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu kitab. Hari ini kita ambil kitab dari kitab Ibrani hari ini. Matius. Oh, bukan Ibrani. Matius, kitab Matius ya. Jadi Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi kita mau belajar sama-sama perikop hari ini. Tunggu ya. Perikop hari ini apa tadi? Permulaan penderitaan. Oh ya, permulaan penderitaan ya. Jadi perikop hari ini yang kita akan belajar sama-sama yaitu permulaan penderitaan. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajar bahwa hari-hari ini hanya sebagai permulaan penderitaan ya untuk Tuhan ya, tapi bagi kita cukup luar biasa ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, begitu banyak kejadian-kejadian yang musibah yang terjadi secara global ya. Jadi ini di seluruh dunia. Jadi kita sudah menghadapi semua itu pada saat ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita akan bacakan sama-sama dari ayatnya yang kelima. Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, kita baca ini dulu ya. Jadi di sini di ayat yang kelima di situ dikatakan ya. Bacakan lagi ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku. Tuhan Yesus katakan ya pada di ayat yang kelima tadi. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku. Jadi artinya begitu banyak orang nanti akan datang, dan saat ini memang mereka sudah ada ya untuk memakai nama Tuhan. Mereka datang memakai nama Tuhan. Teruskan lagi. Akulah dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di ayat yang kelima dikatakan di situ akan banyak ya, sebab akan datang banyak orang yang memakai namaku. Artinya mereka datang memakai nama Tuhan ya. Dan di situ tadi di ayat kelima di bagian akhir, coba dibacakan lagi. Dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi mereka berkata mereka adalah Mesias ya, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di situ dikatakan kita harus waspada ya. Artinya di dalam ayat ini kita harus waspada karena akan datang banyak orang memakai nama Tuhan ya, dan pada akhirnya mereka berkata mereka adalah Mesias, dan pada akhirnya mereka akan menyesatkan kita, menyesatkan banyak orang ya. Karena mereka akan berkata mereka adalah Mesias ya. Jadi di situ di ayat yang kelima tadi di akhir coba dan berkata, Akulah Mesias. ya, mereka berkata mereka adalah akan menyesatkan banyak orang. ya, jadi mereka itu orang-orang yang datang yang akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan mengatakan mereka adalah Mesias. Jadi mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di dalam ayat ini kita harus waspada dan berhati-hati ya. Dan ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang seperti saat ini yang kita sudah alami, kita hadapi saat ini. Kita sudah mendengarkan peperangan ya, tentang peperangan, deru perang ya, itu pun sudah kita hadapi saat ini. Terus namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Di situ dikatakan di ayat yang ke-6 ya. Jadi kita harus berawas-awaslah, artinya berhati-hati, jangan kita gelisah.
kalau kita mendengarkan kabar-kabar tentang deru perang atau peperangan ya, memang saat ini kita sedang menghadapi ya, itu sudah terjadi di hadapan kita. Tetapi kita harus tetap kuat, jangan kita gelisah atau bingung ya. Jadi di dalam ayat ke-6 di sini dikatakan kita juga tidak perlu gelisah di saat kita mendengarkan tentang perang, deru perang. Ya, itu semua kita tidak perlu gelisah. Terus ayat yang ke? Sebab semuanya itu harus terjadi. Sebab semuanya itu harus terjadi di ayat yang ke-6 dikatakannya. Tetapi itu belum kesudahannya. Tetapi itu belum kesudahannya, Tuhan katakan. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan katakan sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi that's not the end of it. God said, whatever we are facing right now, that is not the end of it. Jadi di dalam ayat yang ke-6 sudah dikatakan ya tadi bahwa itu semua belum kesudahannya. Apa yang kita sedang hadapi, kita sedang alami saat ini, itu belum kesudahannya. Kita mau teruskan ke ayat yang ke-7. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dikatakan di situ ya, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa. Apa yang kita dengar saat ini, yang terjadi saat ini di hadapan kita, benar apa kata firman Tuhan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Lalu dan kerajaan melawan kerajaan. Dan kerajaan melawan kerajaan, benar. Lalu akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, dan benar kita sudah menghadapi semua itu, betul? Terus sampai di situ. Jadi kita akan mengalami, artinya semua itu akan terjadi ya. Jadi ada gempa bumi, ada kelaparan, ya kita sudah hadapi semua itu saat ini ya. Jadi kita sudah menghadapi hal-hal yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan ya. Jadi tetapi di situ dikatakan di ayat yang ke-6 kita tidak perlu gelisah ya, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus adakan hubungan erat dengan Tuhan agar kita boleh tetap dekat kepada Tuhan di saat kita menghadapi hal-hal yang terjadi saat ini. Kita teruskan ke ayat yang ke-8. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan, Tuhan katakan. Menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Jadi di ayat yang ke-8 dikatakan semuanya itu baru permulaan penderitaan. God said this is just the beginning. Artinya the beginning of suffering. We are suffering right now. There is the situation right now. We all suffering. Yeah, but God said that is just the beginning. Buat Tuhan katakan itu baru permulaan penderitaan. Jadi kita betul-betul harus ingat apa yang Tuhan katakan. Semua itu baru permulaan penderitaan ya. Jadi di ayat yang ke-8 sudah dikatakan itu semua baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi kita akan memasuki zaman baru. Oleh sebab itu kita mengalami semua ini ya. Tuhan katakan semua itu harus terjadi. Ya, apa yang kita hadapi saat ini, tetapi Tuhan bersama dengan kita. Kita teruskan ke ayat yang ke-9. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, di situ dikatakan. Supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Tuhan katakan di situ di ayat yang ke-9 ya. Ya, kamu akan dibacakan lagi itu di ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Artinya banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan saat ini sedang mengalami penganiayaan ya. Terus dan kamu akan dibunuh, betul, dan akan dibenci semua bangsa ya, oleh karena namaku. Jadi kita akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena nama Tuhan, karena kita membawa kebenaran firman Tuhan. Maka banyak orang tidak menyukai kita, artinya banyak orang akan membenci kita karena kita membawa kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita.
lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu banyak orang tidak menyukai kita ya. Di situ sudah dikatakan jelas di ayat yang ke-9 ya. Kamu akan dibenci oleh bangsa-bangsa, bangsa-bangsa atau community di sekitar kita, ataupun keluarga sekalipun. Mereka tidak menyukai karena kita membawa kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan dianiaya oleh mereka, karena mereka membenci orang-orang yang membawa kebenaran firman Tuhan. Artinya mereka benci orang-orang yang hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak menyukainya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang 10. Ayat 10, dan banyak orang akan murtad. Dan banyak orang akan murtad di ayat yang 10 dikatakan. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Di ayat yang ke-10 dikatakan. Jadi benar ya, saat ini kita menyaksikan semua itu ya, saudara, bahwa banyak orang saling membenci, saling membunuh, saling menyerahkan satu dengan yang lain. Artinya banyak orang saat ini saling mencelakakan satu dengan yang lain ya. Mereka tidak memperdulikan lagi siapa orang itu, mereka hanya mau mencelakakan orang itu. Karena inilah zaman akhir. Orang-orangnya seperti ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, coba di ayat yang ke-10 tadi di bagian akhir, Ayat 10, yang bagian akhir, dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. ya di situ benar dikatakan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Artinya banyak orang sekarang ini memang saling tidak menyukai satu dengan yang lain. Yaitu hanya orang dunia saja, apalagi mereka dengan anak-anak Tuhan, hamba-hambanya. Mereka sangat membenci, mereka tidak mau mendengarkan tentang kebenaran firman itu. Nah, kita mau teruskan ke ayat yang ke-11. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul di situ dikatakan, dan menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi sudah jelas di situ di ayat yang ke-11. Dan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang ya. Jadi benar kita sudah alami ya, sekarang banyak pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu ya, guru-guru palsu. Mereka datang saja memberitakan. Kadang-kadang saya pun mendengar, saya bingung, apa dia tidak tahu kebenaran atau memang dia sengaja pura-pura tidak tahu ya. Jadi ini begitulah, begitu banyak pengajar-pengajar sesat saat ini. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh pengajar-pengajar itu. Kita harus waspada dan berhati-hati ya, dan kita harus selidiki apa yang kita dengar, jangan kita langsung terima mentah-mentah. Jadi kita harus selidiki ya, karena ada kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita tentang kebenaran itu. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di situ dikatakan ya, karena begitu banyak kedurhakaan ya, artinya begitu banyak kemurtatan, kedurhakaan di muka bumi ini, maka kasih akan semua orang akan menjadi dingin. Jadi setiap orang akan memiliki kasih yang dingin. Mereka sudah tidak mempunyai kasih yang tulus. Itu artinya kasih dari kebenaran firman itu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang coba ayat yang ke-12 tadi yang bagian akhir. Itu maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi di situ dikatakan benar, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kita sudah menghadapi saat-saat ini dengan hal-hal demikian ya. Jadi kita harus waspada. Nah, teruskan lagi ke ayat yang ke ayat 13. Ya. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di situ dikatakan ya, bahwa kita harus bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita akan selamat, kita akan menerima keselamatan itu karena kita tetap bertahan sampai pada kesudahan. Artinya sampai Tuhan kembali, kita tetap taat, kita tetap setia mengasihi Tuhan, dan kita tetap hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita semua akan menerima keselamatan yang kekal ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-14. Ayat ke-14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung dunia, lalu Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Coba kita bacakan lagi di ayat yang terakhir. Oke, ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Di situ dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, lalu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, jadi di situ dikatakan Injil kerajaan Tuhan akan diberitakan sampai ke ujung bumi, artinya ke seluruh dunia. Ya, di situ dikatakan ya. Coba di bagian akhir tadi. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi di situ dikatakan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan katakan Injil Tuhan harus diberitakan dulu ke seluruh dunia. Artinya the gospel must be preached until the end of the world. Amin. Di seluruh dunia, ya, around the world, sampai pada akhirnya kesudahannya akan tiba. Maka kesudahan itu artinya the end will be done. Amin, will be arrived. Jadi the end akan tiba, akan datang, ya. Kesudahan itu akan tiba pada akhirnya, karena Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya, Tuhan sudah tentukan di dalam firman-Nya bahwa firman Tuhan itu adalah benar, ya dan amin. Jadi Tuhan katakan maka sesudah itu akan tiba kesudahannya. Jadi kita harus tetap memberitakan, ya, Injil Tuhan itu sampai pada akhirnya Tuhan kembali, kesudahan zaman. Jadi kita harus tetap memberitakan Injil Tuhan sampai ke ujung bumi, artinya lewat apapun media sosial media, apapun kita beritakan kebenaran firman Tuhan. Asal kita jangan lelah, maka kita akan menerima semua mahkota yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Asal kita jangan lemah atau kita jangan bosan, karena Tuhan mau melihat ketaatan kita, kesetiaan kita sampai Dia kembali, yaitu mengasihi Tuhan sampai Ia kembali dan taat melakukan kebenaran firman-Nya sampai Tuhan kembali, ya. Jadi inilah pesan Tuhan pada hari ini, inilah pesan firman Tuhan pada hari ini, bahwa di zaman akhir ini, yaitu kita sudah mau sampai kepada kesudahannya pada akhirnya. Jadi kita harus tetap setia, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, agar kita semua boleh mendapatkan keselamatan itu yang sudah disediakan. Memang itu sudah disediakan, keselamatan secara cuma-cuma, ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, karena Injil itu sudah membawa tentang keselamatan, ya. Di saat kita memberitakan Injil Tuhan, kita sudah memberitakan tentang keselamatan itu, yaitu lewat Injil kebenarannya. Amin. Jadi kita harus sama-sama mengerti, karena keselamatan itu bukan dari perbuatan baik kita atau apa yang kita buat untuk Tuhan atau apapun yang kita lakukan. Bukan karena itu. Keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan umat manusia. Itulah keselamatan, ya. Jadi kita harus tetap mengabarkan Injil, memberitakan Injil Tuhan sampai Tuhan kembali. Amin. Puji Tuhan, luar biasa, saya sangat diberkati. Amin. Hari ini saya sangat diberkati, ya. I'm so blessed today with the word of God. God has blessed me with His word. Jadi I hope you are blessed by this word, karena God has blessed us every time we listen to His word, every time we preach His word. We are so blessed. I mean, God will bless us abundantly. Amen. Praise God. Puji Tuhan.
Biarlah kita semua boleh diajar dan belajar lewat kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa dulu untuk setiap pokok doa kita. Kita mau bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami tidak ada apa-apanya Bapa, kami bukan siapa-siapa, semua hanya karena anugerah-Mu, semua karena belas kasihan Tuhan, dan semua hanya karena kemurahan hati Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus mengajar kami dan membimbing kami agar kami tetap melangkah menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami serahkan terus Missions and Prayer House, kami serahkan terus Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa, terutama untuk situasi yang kami hadapi saat ini di muka bumi ini. Tuhan katakan bahwa itu semua baru permulaan penderitaan, belum kesudahannya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di saat kami menghadapi saat ini Bapa, situasi yang terjadi di muka bumi ini Bapa yang kami sedang alami. Kami percaya You never leave us or forsaken us. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan keluarga kami yang sakit, terutama Bapa serahkan Bapa untuk Femi, Sam, keluarganya. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati, dan juga serahkan juga Ayla, Bapa, Andre, keluarganya. Serahkan juga Trina, Steve, keluarganya. Ini keluarga yang sakit, kami bawa di dalam tangan-Mu Bapa. Seluruh keluarga kami yang sakit, kami bawa mereka hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mau bermurah hati, berbelas kasihan kepada mereka, untuk mau mengampuni mereka dan membawa mereka semua Bapa untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa mereka, dan juga menerima keselamatan, karena keselamatan mereka jauh lebih penting Bapa daripada berkat-berkat. Kami percaya Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Bapa. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup untuk menyembuhkan tubuh mereka yang sakit dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang terus menyertai mereka. Juga untuk kami semua, Tuhan tolong terus kami, Tuhan tetap pimpin setiap langkah kami, dan Tuhan bawa terus kami Bapa untuk tetap berjalan bersama Tuhan di dalam situasi apapun saat ini. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Cek. Haleluya, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Kita akan angkat pujian untuk mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus.
praise your name, oh Lord. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput orang-orang kudus, umat-umat Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.